Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dewantara dengan NIM 030212825042 dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi butir-butir pengamalan dan penerapan Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis bangsa Indonesia dan juga sebagai dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir pengamalan yang mengandung isi serta makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah Pancasila memiliki dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Pertama adalah panca yang berarti lima, dan yang kedua adalah sila yang bermakna prinsip atau azas. Maka Pancasila bisa dimaknai sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kandungan isi Pancasila harus dikemukakan secara kontekstual sehingga nilai-nilainya bisa ditemukan dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila digali sebagai jalan keluar untuk menghadapi segala tantangan. Menurut P.J. Suwarno dalam Pancasila Budaya Bangsa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1993, meskipun kelima sila merupakan satuan yang tidak terpisahkan, tetapi dalam pelaksanaannya dapat ditelusuri perbedaan intensitas masing-masing sila. Walaupun satu, tetapi tetap ada lima sila. Masing-masing sila tidak sama asasi atau esensialnya. Maka dijabarkanlah butir-butir pengamalan Pancasila yang terkandung di setiap sila tersebut. Butir-butir pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui ketetapan MPR nomor 2/MPR 1978. Setelah era reformasi, butir-butir pengamalan Pancasila disesuaikan berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003. Adapun butir-butir pengamalan Pancasila, yaitu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya adalah yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia atau rakyat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari penerapannya adalah yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ke-8, berani membela kebenaran. Kemudian selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh,
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat yang baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Butir-butir pengalaman Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai butir-butir Pancasila serta pengamalan dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia, saya Pancasila.